Baik Bang Hensat, kita bergabung ke gedung DPR. Sudah ada rekan Glory Nata juga di sana. Glory, silakan informasi terkini dari Anda seperti apa saat ini? Ya Reza dan juga pemirsa, benar sekali sesaat lagi sambil kita menunggu ini acara pelantikan akan dimulai kurang lebih 1 jam lagi. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Ketua DPP Partai Nasdem yang juga sebagai anggota DPR RI terpilih di periode kedua ini dengan Willy Aditya. Selamat pagi Kakak Willy. Pagi Glo. Gimana Kakak semangatnya hari ini? Ya semangat. Excited banget ya? Ya Pak Surya selalu mengajarkan kita begitu matahari terbit kita harus memperbarui semangat kita dan tetap menjalankan segala sesuatu dengan penuh keceriaan. Oke, berbicara soal agenda Partai Nasdem di DPR RI ini untuk dititipkan, apa saja yang dititipkan oleh Pak Surya kepada wakil-wakilnya yang duduk saat ini di Senayan? Agenda prioritas kita adalah 2 rancangan undang-undang Partai Nasdem yang 2 periode ini masih tersisa loh. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Itu sudah sejak kehadiran Nasdem di Gedung Senayan ini, Nasdem memperjuangkan ini. Jadi bagaimana 2 undang-undang yang memperjuangkan hak-hak kaum marginal ini diperjuangkan secara konsisten oleh Partai Nasdem. Yang kedua, Partai Nasdem, Pak Surya kemarin mengarahkan kita untuk kemudian terus memperjuangkan revisi undang-undang kepemiluan, bagaimana konsolidasi demokrasi. Etape bagaimana advance demokrasi itu harus terus kita majukan. Jadi proses untuk kemudian menaikkan parliamentary threshold, bagaimana kemudian ada ada slot ya untuk pekerja partai dan itu political order dari partai sehingga selalu basis kontestasi dan kompetisinya tidak semata-mata popularitas dan elektabilitas, tapi juga kemudian partai, karena ini pemilu partai memiliki order untuk kemudian siapa kader-kader partai yang memiliki kapasitas dan concern terhadap isu-isu tertentu itu bisa deliver. Jadi popularitas dan elektabilitas memiliki jurang besar dengan kapasitas dan kapabilitas bro. Ini suatu hal yang niscaya. Untuk itu kemudian Pak Surya menegaskan kepada kami untuk kemudian memperjuangkan itu juga rekomendasi dari Kongres ketiga Partai Nasdem kemarin untuk kemudian melakukan revisi Undang-Undang Kepemiluan. Undang-undang kepemiluan berarti intinya pesan dari atau amanat dari Pak Surya Paloh kepada wakil-wakilnya yang saat ini kembali terpilih lagi di DPR RI adalah untuk mementingkan kepentingan publik ya? Ya, Nasdem lahir atas spirit kepublikan loh. Bagaimana hak dasar itu diperjuangkan betul dan bagaimana kemudian dipastikan menjadi undang-undang. Jadi kami mencatatkan sebuah sejarah yang sangat luar biasa bagaimana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu bagaimana Nasdem benar-benar menjadi frontier dan ini undang-undang pertama di dunia loh. Sejauh ini cuma regulasi-regulasi biasa. Selama kurang lebih 10 tahun ya? Wah, ini menjadi perjuangan yang fundamental bagi kita dan itu Nasdem membuat posko di setiap strukturnya dan kemudian melibatkan kolaborasi koalisi dengan masyarakat sipil, akademisi dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Tapi sampai di mana Kakak Willy untuk anggota DPR ini kan memiliki tugas untuk pengawasan eksekutif ya khususnya. Tapi kan sampai saat ini citra dari DPR di hadapan publik ini kan menganggap bahwa anggota DPR ini hanya memuluskan kepentingan-kepentingan eksekutif. Bagaimana Kakak menanggapi ini? Konteksnya adalah pengawasan itu arahnya adalah ke mitra kerja. Jadi mitra kerjanya adalah kementerian. Nah, memang kalau bicara secara positioning check and balances terhadap pemerintahan presiden yang terpilih itu lebih makro ya. Maka kemudian kalau kita mau lebih spesifik, pengawasan itu dilakukan secara lebih mendalam dan lebih detail oleh teman-teman di komisi Glo. Kalau kita mau berkaca lebih dalam lagi, proses itu dilakukan di dapil jauh lebih intens ya. Jadi kalau anggota dewan terpilih itu mereka untuk urusan dapilnya pengawasan A, B, C, D itu ya kencangnya luar biasa. Jadi kalau saya tetap optimis DPR tetap menjadi check and balances dari pemerintahan eksekutif ya. Jadi karena apa? Karena mereka itu sudah
semacam suatu hal yang embedded gitu loh. Oke. Proses pengawasan mitra kerja dan ya kita nggak penting partainya apa, semacam kritis itu terhadap mitra kerja itu selalu terjadi. Oke, berbicara soal mitra kerja ya Kakak Willy, ini kan ada wacana nantinya penambahan komisi. Ini kalau dari Kakak Willy sendiri bagaimana melihat ini? Dengan kemudian disahkannya undang-undang kementerian dan lembaga kemarin, kita memberikan kewenangan full kepada presiden terpilih untuk membentuk struktur kerjanya, maka kemudian sebuah keniscayaan, sebuah turunan untuk kemudian komisi di DPR itu juga bertambah, biar kemudian tidak terlalu gemuk ya. Efektivitas, efisiensi di dalam pengawasan, di dalam proses menyusun anggaran, legislasi itu menjadi akan lebih fokus loh. Jadi kita tentu harus juga merespon ya. DPR ini atau parlemen ini kan suatu hal yang dinamis ya, tidak statis juga ya. Nah itu hal yang kemudian terus-menerus kita lakukan. Oke Kakak Will, kalau kita berkaca selama kurang lebih periode 2019 sampai 2024, kurang lebih 5 tahun ini kan kalau kita bisa melihat memang jarang ada friksi gitu ya antara DPR dengan pemerintah karena memang banyak koalisi yang mendukung pemerintah. Nah bagaimana nantinya ke depannya nih untuk 5 tahun ke depan dari DPR sendiri menjalankan fungsi pengawasan ini untuk menjamin jalannya pengawasan? Satu, tentu kita berbicara raw materialnya loh. Saya tadi tandaskan the biggest problem di dalam kalau kita berbicara visi itu adalah kapasitas dan kapabilitas. Bagaimana seorang anggota dewan menguasai materi dari undang-undang yang dibahas, dari mitra kerja yang diawasi, dari anggaran pos-pos apa yang kemudian akan dia tempati. Tentu proses itu ketika kapasitasnya tidak ada yang kemudian sesuai dengan order partai atau keinginan partai, maka kemudian dia tidak sampai. Ya, itu catatan yang pertama. Yang kedua tentu di sini proses kritis untuk kemudian membangun check and balances itu belum terjadi, bahkan sesama walaupun menterinya dari partai tertentu itu terjadi kok belum. Cuma mungkin di level presiden itu masih dijaga ya. Karena itu berbicara mungkin code of conduct, etik dan lain sebagainya. Tapi menterinya dihajar-hajar aja itu. Oke. Berarti selama ini apa saja sudah dihasilkan kebijakan itu berdasarkan perdebatan yang sengit juga begitu ya Kakak Willy? Kita bisa lihat rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian menjadi undang-undang Cipta Kerja. Itu perdebatannya luar biasa. Bahkan waktu itu teman-teman kan presiden dari waktu itu diusung PDI Perjuangan. Tapi PDI Perjuangan di ruang sidang tuh rasanya rasa oposisi gitu. Perdebatannya sangat tajam. Begitu juga untuk undang-undang yang lain gitu ya. Atau undang-undang kesehatan ya. Nah, ini kemudian terjadi perdebatan. Kalau itu nggak kemudian sesuai dengan sebuah spirit, misalnya itu kerakyatan, keadilan sosial, itu pasti akan terjadi perdebatan yang sangat panjang. Baik, berarti masih banyak ya sebenarnya PR-PR dari anggota DPR RI yang terpilih ini untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Kakak Willy atas waktunya. Terima kasih Glo, selamat pagi. Ya Reza dan juga pemirsa, benar sekali bahwa memang besar sekali harapan masyarakat kepada 580 anggota DPR RI yang hari ini akan dilantik, dan tentu saja harapannya adalah bisa mendengarkan suara aspirasi dari masyarakat agar tidak terjadi resistensi. Dan kita akan nantikan Reza dan juga pemirsa, kita kembalikan ke Reza terlebih dahulu di studio. Baik, terima kasih Glory atas perbincangannya langsung dari gedung DPR. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.